Sobat Easy Stock, kita akan bahas hari ini 6 BUMN yang melakukan right issue. Umumnya right issue itu kan menambah saham yang beredar. Otomatis nilai daripada saham yang Anda miliki secara value atau harga itu berkurang karena jumlah sahamnya jadi lebih banyak gitu kan. Jadi sebetulnya umumnya right issue itu bukan hal yang positif sebetulnya. Jadi ini mungkin kalau Anda yang hold saham-saham 6 saham BUMN yang mau right issue, Anda perlu take a closer look lah di pembahasan ini. Ini ada 6, itu Garuda, Semen Indonesia, Waskita Karya, Adikarya, Bank BTN, dan Krakatau Steel. Nah, ini untuk apa aja nih? Semen Indonesia untuk akuisisi semen batu raja. WSKT itu untuk apa nih? PNM juga ya. Kalau Adikarya juga PNM juga, penanaman modal negara ya. Kalau Adikarya juga alokasi PNM. Keras juga. Kalau GIAA kan memang lagi restrukturisasi utang. Nah, kita akan bahas ini dari sudut analisa fundamental yang menggunakan rumusnya Benjamin Graham. Jadi ini udah ada aplikasi Easy Stock yang bisa Anda akses melalui Google Play Store. Ini mengadopsi rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor yang digunakan oleh Warren Buffett sebagai buku pegangan. Oke, kita lihat Easy Stock ya. Anda ketik Easy Stock, oke. Nah, Anda klik, Anda bisa review, terus Anda download dan Anda open ya. Oke. Nah, ini kita klik bendera Indonesia, ada 788 saham. Nah, kita akan buka satu-satu. SMGR. Oke. Nah, di sini cara bacanya gini, ini sahamnya naik dari posisi tanggal 7 seperti hari Kamis ke hari Jumat itu naik 50 perak. Nah, ini kalau kita lihat closing price-nya 6675. Nilai wajar tertingginya 10.200. Berarti ada 50%-an upside-nya. Tetapi kenapa yang sisi low-nya itu negatif? Nah, kita buka panel berikutnya. Kita lihat laporan keuangannya, reportnya Q4. Growth-nya udah bagus tuh 5,7. Dan kita lihat net current asset-nya 14,3. Nah, itu kalau dilihat utang jangka pendeknya 14,2. Jadi ada sekitar 100 miliaran net working capital. Tapi kalau 100 miliar itu untuk tutup 35 triliun kan nggak mungkin. Nah, free cash flow-nya seperti apa? Free cash flow-nya berasal dari net income yang 2 triliun, capex-nya itu 340 miliar, dan free cash flow-nya itu 5 triliun. Karena apa? Ada depresiasi dan pendapatan dan biaya lain-lain lah gitu, yang non-recurring. Nah, ini karena utang jangka pendeknya terlalu besar, makanya intrinsic value rendahnya, low-nya itu negatif. Kita lihat return on equity-nya itu cuma 5,2%. Debt to equity-nya di atas 1, which is ini nggak bagus nih. Marginnya cuma 6%, kurang sedikit. Working capitalnya 1 sedikit ya, ini pas-pasan banget gitu. Jadi ya Anda boleh simpulkan sendiri gitu. Nah, terus apalagi? Nah, kita lihat saham BBTN tadi ya, Bank Tabungan Negara. Nah, ini nggak ada upside-nya nih. Saham ini udah ketinggian sekali gitu. Ya kalau kita lihat dari ini ya grafiknya,
Bisa aja kita lihat dari grafiknya ya. Kita lihat chart. Tadi kan SMGR ini punya potensi turun. Nah ini yang bahaya, nih punya potensi turun dia. Dia mau naik, memang mau naik tuh. Biasa right issue kan begitu, bisa turun lagi dia. BPTN seperti apa, turun habis BPTN. Nah kalau GIAA nih udah pasti parah ini. Ini kan lagi restrukturisasi, turun kan. Terus satu lagi kalau nggak salah apa tadi ya, WSKT, Waskita Karya, WSKT. Oke, WSKT ini turun semua gitu. Nah kita buka lagi BPTN, terlalu tinggi nih, malahan negatif nih, karena sama aja tadi ini net current assetnya 296, untuk nutup utang jangka pendek aja nggak negatifnya, negatif working capital dia, sedangkan free cash flow-nya cuma bisa nutup di working capital yang negatif. Tapi kalau dia nutup defisit neraca dia nggak sanggup, makanya negatif. Return on equity-nya di atas, sedikit di atas standar. Debt equity-nya besar sekali, umumnya bank seperti ini. Profit margin-nya nggak terlalu menarik ya, karena sedikit di bawah standar. Working capital-nya di bawah 1. Oke. Terus kemudian kita lihat WSKT. WSKT nggak ada, nggak bisa dianalisa tuh, negatif semuanya. Karena apa? Kita lihat aja, current asset 32 triliun, itu negatif working capitalnya udah sekitar 14 triliun ya. Belum ditambah utang jangka panjangnya, free cash flow-nya saja udah negatif. Ini udah nggak bisa dibahas nih, udah pasti ditinggal aja kalau SKT. Terus BBTN, SMGR, apalagi tadi ya, Adikarya sama Kras. Coba di sini Adikarya, semua juga lagi posisi turun nih. Coba Adikarya di sini, Adikarya nggak bisa juga dianalisa negatif semua di sini. Kita lihat current assetnya dibanding utang jangka pendeknya itu negatif working capital, belum ditambah utang jangka panjang yang 3,3 triliun. Free cash flow-nya juga negatif. Wah ini nggak bisa dibahas nih. Jadi BUMN ini hancur-hancur semua nih. Kras ini juga nggak bisa dibahas nih, negatif semua. Kita lihat nih di sini, current asetnya 10,6 triliun. Nutup utang jangka pendeknya udah negatif, working capitalnya ada 11 triliun tuh, 10 triliun. Nah habis itu free cash flow-nya negatif pula gitu ya. Ini berat banget ini. Saham-saham BUMN yang right issue ini kan sebetulnya ingin nyari duit, ini sebetulnya hancur-hancuran ini sahamnya. Nah ini penjelasan dari Easy Stock. Silakan Anda putuskan sendiri. Kalau Anda mau download Easy Stock, itu free of charge. Baik, terima kasih, sampai jumpa.